Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatul Hasanah, NPM 211445032. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang uji kompetensi mata kuliah pendidikan inklusi. Yang pertama, apa yang dimaksud pendidikan inklusi? Menurut Permendiknas Nomor 7 Tahun 2009, pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Menurut saya, pendidikan inklusif merupakan suatu wadah pendidikan umum yang juga melayani dan memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak pendidikan yang sama dengan anak-anak normal lainnya dalam satu tempat. Apa yang membedakan pendidikan inklusif dengan segregatif? Perbedaan antara pendidikan inklusif dengan segregatif terletak pada penerimaan peserta didik. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak non-berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan yang ditempatkan dalam satu sekolah umum. Sedangkan pendidikan segregatif adalah layanan pendidikan yang memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak non-berkebutuhan khusus dalam bidang layanan pendidikan, sehingga anak berkebutuhan khusus berada di sekolah khusus atau sekolah luar biasa, misalnya SLBA khusus untuk anak tunanetra, SLBB khusus anak untuk tunarungu, SLBC untuk anak tunagrahita, dan lain sebagainya. Ketiga adalah apa saja yang melatar belakangi pendidikan inklusif. Di sini ada beberapa hal atau beberapa landasan yang melatar belakangi pendidikan inklusif. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bertolak dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika, kedisabilitasan dan keberbakatan hanyalah satu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, atau agama. Kedisabilitasan atau keberbakatan tidak memisahkan peserta didik dengan yang lainnya, seperti halnya perbedaan suku, budaya, bahasa, atau agama. Hal ini harus diwujudkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan harus memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antar siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap silih asuh dengan semangat toleransi seperti halnya yang dijumpai atau dicita-citakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada landasan yuridis. Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusi adalah Deklarasi Salamanca, di mana di dalam Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa sekolah khusus. Yang ketiga ada landasan pedagogis. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cukup, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan, peserta didik penyandang disabilitas dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil terjadi apabila anak disabilitas dipisahkan dengan anak-anak normal lainnya.
Berapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama dengan teman sebayanya yang normal. Yang keempat, ada landasan empiris. Landasan empiris di sini didasari oleh beberapa penelitian, yaitu hasil analisis yang dilakukan oleh Calvert dan Calvé tahun 1980 terhadap 50 buah penelitian. Watt dan Becker tahun 1985 sampai 1986 terhadap 11 buah penelitian, dan Becker sendiri tahun 1994 terhadap 13 buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak penyandang disabilitas dan teman-teman sebayanya. Yang keempat, ada siapa sajakah yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif memiliki tugas-tugas, kegiatan mengajar, dan menyelenggarakan kegiatan di sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Koordinasi juga dilakukan dengan tugas-tugas dan pengembangan profesionalisme guru-guru yang menyangkut kompetensi umum dan khusus tentang pelayanan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua ada guru kelas. Guru kelas atau guru kelas adalah pendidik atau pengajar pada suatu kelas tertentu di sekolah umum yang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, bertanggung jawab atas pengelolaan pembelajaran dan administrasi di kelasnya. Yang ketiga ada guru pendidikan khusus. Guru pendidikan khusus adalah guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus atau luar biasa yang ditugaskan di sekolah inklusif. Yang keempat ada guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki tugas yang sama dengan guru mata pelajaran pada umumnya. Namun, untuk guru mata pelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu dilengkapi dengan tambahan pengetahuan tentang pendidikan khusus. Guru mata pelajaran bersama-sama dengan guru pendidikan khusus menyusun rancangan pembelajaran adaptif sesuai dengan kondisi siswa tanpa adanya perkembangan mata pelajaran selanjutnya, membelajarkan, memonitor, dan hasil belajar siswa. Yang kelima, ada guru bimbingan penyuluhan. Guru bimbingan dan konseling adalah guru yang bertanggung jawab untuk mencarikan solusi bagi semua peserta didik di sekolah inklusif yang mengalami kesulitan dalam belajar, sosialisasi, perilaku sosial, emosi, etika sosial sesuai dengan irama perkembangan anak. Yang keenam ada tenaga ahli. Tenaga ahli pada sekolah inklusif adalah tenaga profesional pada disiplin ilmu tertentu yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran pada sekolah inklusif. Tenaga ahli tersebut antara lain pedagog, psikolog, psikiater, dokter spesialis, serta rohaniawan. Yang ketujuh ada komite sekolah. Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi antara lain sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung baik yang berwujud finansial, pikiran maupun tenaga, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah, serta sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di dalam sekolah tersebut. Nomor 5, bagaimana adaptasi kurikulum dan adaptasi pembelajaran pada pendidikan inklusif. Di sini ada 4 model adaptasi kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama ada duplikasi. Kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus disamakan dengan kurikulum umum. Contohnya, pelajaran menghitung pada anak normal bisa disamakan dengan anak berkebutuhan khusus dikarenakan
anak berkebutuhan khusus tunadaksa, dikarenakan anak tunadaksa tidak memiliki kelainan intelektual, sehingga anak tunadaksa bisa mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada modifikasi. Kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Contoh, ketika membuat soal untuk kelas yang terdapat siswa tunanetra, semisal ada soal yang menunjukkan sebuah gambar kerja bakti, maka untuk anak-anak tunanetra, gambar tersebut dirubah menjadi sebuah deskripsi karena jika hal itu tidak dilakukan, mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga ada substitusi. Beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan, tetapi diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Misalnya pada anak yang memiliki keterbatasan bicara, maka tidak mungkin mereka melakukan storytelling. Maka hal itu dihilangkan dan diganti dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang terakhir ada omisi. Beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus. Misalnya pada anak tunadaksa yang memiliki keterbatasan pada tangan dan kaki tidak mungkin bisa mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani seperti lari, lempar, dan lompat. Nomor 6. Apa kendala yang dihadapi sekolah ataupun negara dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi? Yang pertama, ada pemahaman tentang pendidikan inklusif. Tidak sedikit masyarakat yang masih belum memahami peran dan kehadiran pendidikan inklusif sehingga mereka tidak bisa mengambil sikap yang tepat. Tentu ini menjadi hambatan karena alih-alih mendapat dukungan masyarakat, justru masyarakat sendiri tidak mengetahui hal ini. Yang kedua ada keterbatasan pengetahuan serta keterampilan guru. Seperti yang diketahui bahwa sekolah inklusi memang bukan dikhususkan untuk anak-anak disabilitas, sehingga keterbatasan pengetahuan serta keterampilan guru akan kebutuhan anak-anak disabilitas membuat mereka kesulitan untuk memberikan layanan terbaik kepada anak disabilitas. Di sini guru harus bisa belajar dan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik meskipun tidak mudah dan membutuhkan tenaga lebih. Namun jika dilakukan dengan baik maka hasilnya bisa optimal. Guru harus lebih sabar dalam menyampaikan materi, menciptakan kelas yang kondusif, serta memastikan setiap siswa mendapat perhatian yang sama. Yang ketiga ada sarana dan prasarana sekolah yang belum lengkap. Salah satu hal yang menghambat proses pembelajaran di sekolah inklusi bagi anak-anak berkebutuhan khusus selanjutnya yaitu karena sarana dan prasarana sekolah yang belum lengkap dan belum sepenuhnya fleksibel bagi anak disabilitas. Kekurangan sarana dan prasarana sekolah membuat anak-anak berkebutuhan khusus merasa kesulitan dalam menerima materi pelajaran. Oleh sebab itu, sekolah harus memastikan bahwa sarana dan prasarana terpenuhi. Yang terakhir, soal nomor 7, apa solusi yang dapat Anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Untuk mewujudkan pendidikan inklusi yang baik, maka diperlukan upaya dalam menjawab tantangan sekolah inklusi. Pasalnya, anak berkebutuhan khusus juga mempunyai cerdas istimewa atau bakat istimewa yang sering disingkat sebagai CIP. Diperlukan layanan khusus seperti menyelenggarakan program percepatan atau akselerasi dan pengayaan atau enrichment. Untuk menghadapi tantangan sekolah inklusi, maka semua pihak harus bekerja sama, bukan hanya sosialisasi semata, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya nyata. Jangan sampai pendidikan untuk semua atau education for all hanya semboyan belaka. Sekolah inklusi harus diperhatikan dan didukung oleh seluruh pihak jika tidak mau dipandang sebelah mata dari isu-isu pendidikan yang ada. Pihak pemangku kepentingan jangan hanya tertarik pada sekolah umum atau sekolah normal dibanding sekolah inklusi. Peran pemerintah, masyarakat, sekolah, dan guru sangat dibutuhkan agar anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pendidikan yang sama.